Shalom sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini tanggal 24 Juli 2023 di dalam santapan rohani kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Gembala yang Baik. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini sebelum kami mengawali seluruh kegiatan kami memulainya di dalam merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntun dan sertai setiap kami agar firman-Mu boleh menguatkan dan meneguhkan setiap kami di dalam menjalani kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita pada pagi ini terdapat di dalam dua bacaan. Yang pertama di dalam Mazmur 23 ayatnya yang ketiga, dan yang kedua di dalam Yohanes 10 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan di dalam Mazmur 23 ayat yang ketiga berkata, "Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya." Di dalam Yohanes 10 ayatnya yang ke-14 berkata, "Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita pada pagi hari ini dengan jelas terlihat di dalam dua firman Tuhan kita di dalam Mazmur dan di dalam Yohanes mengatakan dua hal yang sama, yaitu berbicara tentang gembala. Kalau kita menggambarkan seorang gembala, maka kita akan secara rinci akan dapat menjelaskan bahwa seorang gembala itu adalah seorang yang menuntun kawanan dombanya. Ketika dombanya sedang lapar, ketika dombanya sedang haus, maka seorang gembala lah yang bertugas untuk menyediakan apa yang domba-dombanya perlukan. Kalau di dalam Mazmur 23 ayatnya yang ketiga dikatakan, "Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya." Mungkin ayat ini sudah tidak menjadi ayat yang asing bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara. Karena kenapa? Karena ayat ini sudah berulang kali, bahkan ayat ini juga sudah kita nyanyikan di dalam seruan kita sepanjang hari di dalam kehidupan kita. Seringkali kita nyanyikan ayat ini mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia menyegarkan jiwaku. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta dengan aku. Jadi Bapak Ibu Saudara, Mazmur 23 ini dituliskan oleh Daud ketika dia sedang mengalami badai besar di dalam kehidupannya, sedang diterpah dengan berbagai persoalan, karena pada saat itu Daud menghadapi musuh yang sangat besar. Musuh-musuh melawan Daud, dan pada saat itu Daud hanya berseru bahwa Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun musuh datang menerpa, sekalipun musuh datang menghadang kehidupannya, Daud tetap percaya bahwa Tuhan adalah gembalanya. Kenapa Daud menggambarkan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupannya? Karena seperti yang saya katakan di awal Bapak Ibu Saudara, bahwa gembala itu adalah seorang yang sangat-sangat memiliki kepekaan yang tinggi. Kenapa saya katakan demikian? Karena gembala akan mengetahui pada waktu kapan domba-dombanya sedang kelaparan, pada waktu kapan domba-dombanya ini membutuhkan minum, pada waktu kapan domba-dombanya akan tidur, pada waktu kapan domba-dombanya akan bangun, dan hal-hal yang lainnya.
Oleh sebab itu, selain daripada memiliki kepekaan, seorang gembala juga memiliki pendengaran yang tajam. Jadi ketika domba-dombanya menjerit kesakitan, ketika domba-dombanya menjerit kelaparan, maka telinga dari seorang gembala selalu bersedia untuk mendengarkan jeritan dari dari domba-dombanya. Jadi seorang gembala tidak hanya memiliki kepekaan, tetapi seorang gembala memiliki pendengaran yang tajam, dan seorang gembala memiliki kerendahan hati. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, pekerjaan seorang gembala itu tidak mudah. Kadang domba-dombanya tidak mau dituntun. Dan itulah tugas seorang gembala, menuntun kawanan dombanya ketika domba-dombanya menuju kepada jalan yang tidak seharusnya. Dan inilah yang Daud gambarkan di dalam mazmurnya ini, di dalam nyanyiannya ini, di dalam ungkapan syukurnya, bahwa Daud melihat di dalam kehidupannya, walaupun di tengah-tengah badai yang dia hadapi oleh karena lawan musuhnya itu menyerang dia menyadari bahwa dia memiliki seorang gembala yang senantiasa berada di dalam kehidupannya, yang senantiasa melingkupinya. Oleh sebab itu Daud berseru bahwa takkan kekurangan aku, sebab dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Karena memang seorang gembala akan membaringkan domba-dombanya ke padang yang rumput hijau ketika domba-dombanya ini sedang kelaparan. Tidak mungkin gembala akan memberikan makan kepada domba-dombanya ke padang-padang gersang yang lainnya. Tentu akan dicari padang rumput yang hijau yang dapat menyegarkan jiwa domba-dombanya. Dan demikianlah Daud menggambarkan kehidupannya bersama dengan Tuhan, bahwa Tuhan menuntun jalannya di jalan yang benar. Dan Daud menyadari betul bahwa sebenarnya Tuhan itu adalah gembala yang baik. Dan di dalam Yohanes 10 ayat 14 dikatakan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Dan memang betul Bapak Ibu Saudara bahwa kita mengenal siapa gembala kita, yaitu Yesus Kristus, sama seperti Daud merefleksikan di dalam kehidupannya. Seringkali kita di dalam kehidupan kita, mungkin persoalan kita jauh lebih berat atau mungkin tidak seberat yang Daud alami. Tetapi biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini boleh bersama-sama meneguhkan setiap kita, boleh bersama-sama menguatkan setiap kita, bahwa di dalam badai apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, kita memiliki gembala yang baik, yang senantiasa memelihara kehidupan kita, yang senantiasa menyediakan rumput yang hijau bagi setiap kita yang memerlukan. Oleh sebab itu, tetaplah bersandar kepada Sang Gembala yang agung, yaitu Yesus Kristus, karena dialah sumber segala berkat yang telah kita terima di dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, sebab gembala yang baik telah menuntun dan menyertai kehidupan setiap kita domba-dombanya saat ini sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya boleh bersama-sama menuntun dan menyertai kita di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Boleh mengingatkan kepada setiap kami bahwa di dalam kekhawatiran kami, di dalam kehidupan kami, di dalam badai yang kami hadapi, kami percaya Engkau yang adalah gembala bagi kami akan senantiasa memelihara dan menjaga setiap kami. Biarlah kami boleh tetap terus bersandar hanya kepada Engkau, Sang Gembala Agung, di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.